Halo semuanya, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kearifan lokal yang ada di daerah saya, yaitu Sulawesi Utara. Kearifan lokal rumah adat yang ada di Sulawesi Utara, yaitu Rumah Walewangko atau Rumah Pewaris. Rumah Walewangko merupakan rumah tradisional suku Minahasa yang mendiami Sulawesi Utara. Dan Rumah Walewangko atau Rumah Pewaris biasa disebut oleh warga suku Minahasa sebagai rumah panggung karena tergolong dalam bentuk rumah panggung, di mana tiang penopangnya dibuat dari kayu yang kokoh. Seperti yang dijelaskan di buku Sejarah dan Kebudayaan Minahasa karya Jesse Wenas, arsitektur bangunan rumah Minahasa memiliki dua bentuk, yakni rumah yang panjang yang disebut walewangko yang tidak memiliki dinding kamar dari papan dan loteng. Bagian dalam rumah hanya terdiri dari tiang-tiang penyangga atap rumah, dan pada tiang-tiang ini diberi rentangan tali atau bambu untuk menggantung anyaman bambu atau tikar yang berfungsi sebagai sekat pembatas ruangan. Pada rumah walewangko dibagi menjadi beberapa bagian. Berikut bagian-bagiannya. Bagian yang pertama adalah bagian utama atau lesar. Bagian utama disebut juga sebagai bagian depan. Pada bagian utama tidak dilengkapi dengan dinding, sehingga mirip dengan beranda. Bagian depan juga biasanya digunakan sebagai tempat para ketua adat atau kepala suku yang hendak memberikan maklumat kepada rakyat. Bagian yang kedua adalah bagian serambi atau sekei. Pada bagian serambi dilengkapi dengan dinding dan letaknya persis setelah pintu masuk. Ruangan tersebut difungsikan sebagai tempat untuk menerima tamu serta untuk menyelenggarakan acara adat dan jamuan atau upacara untuk undangan. Bagian yang ketiga dan yang terakhir yaitu bagian ruang penerimaan tamu atau pores. Nah, pada rumah adat juga terdapat ruang menerima tamu yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan pemilik rumah. Terkadang ruang tersebut juga digunakan sebagai tempat untuk menjamu tamu wanita dan juga tempat anggota keluarga melakukan aktivitas sehari-hari. Pada umumnya bagian tersebut bersambung langsung dengan dapur, tempat tidur, dan juga tempat makan. Demikian juga yang tertulis di buku Arsitektur Benteng dan Rumah Adat di Sulawesi Utara, karya Kasdar. Pada bentuk fisik rumah adat yang dua tiang penyangganya tidak boleh disambung. Bagian kolong rumah walewangko lazim dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan hasil panen atau godong. Rumah walewangko atau rumah pewaris ini memiliki banyak keunikan. Keunikan rumah walewangko ini terletak pada arsitektur depan rumah, di mana susunan tangga yang berjumlah dua dan terletak di bagian kiri dan kanan rumah. Konon kabarnya dua belah tangga tersebut berkaitan erat dengan kepercayaan suku Minahasa dalam mengusir roh jahat. Apabila roh tersebut naik melalui tangga yang satu, maka akan turun lagi melalui tangga yang lainnya. Nah, dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dulunya rumah adat Minahasa tersebut hanya terdiri dari satu ruangan saja. Kalaupun harus dipisahkan, biasanya hanya dibentangkan tali rotan atau tali ijuk saja, yang kemudian digantungkan tikar. Sekarang rumah pewaris memiliki beberapa ruang. Rumah walewangko selain berfungsi untuk tempat ikon budaya masyarakat suku Minahasa, rumah adat tersebut juga pada masa silam berfungsi sebagai tempat tinggal tetua adat. Ciri khas dari rumah adat Minahasa ini terletak pada desainnya yang simetris, yang tampak dari depan. Adanya dua tangga sebagai pintu masuk yang arahnya saling berlawanan, dan adanya pagar terukir yang mengelilingi ruang serambi. Rumah adat walewangko memiliki nilai-nilai tersendiri dan makna. Salah satu nilai yang dapat diambil dalam nilai-nilai kehidupannya adalah nilai arsitektur, yang termasuk dalam nilai estetika, di mana rumah adat walewangko memiliki keindahan dalam tampilan estetik. Begitu juga nilai-nilai yang lain yaitu ekonomis, pendidikan, dan memiliki makna untuk tempat berlindung. Sebagai nilai spiritualisme juga, rumah adat ini biasa digunakan dalam ibadah-ibadah pemujaan, begitu juga dengan kebudayaan.
Demikianlah penjelasan tentang kearifan lokal yang ada di daerah saya. Sekian dan terima kasih.